Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 31 Maret 2022. Mari sebelum kita beristirahat malam ini, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, puji dan syukur kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena dalam kekuatan dan kasih sayang-Mu, kami sudah boleh menjalani hari-hari hidup kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah mengantarkan kami untuk menyambut malam pemberian-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mau menyatakan syukur kami, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat kita bacakan di dalam kitab Yesaya 44 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Umat Tuhan nanti bisa membacakan ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Allah. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurum yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada perenungan malam yang lalu, kita sudah belajar dalam kitab Yesaya pasalnya yang kelima, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan kita sudah melihat bahwa kita mesti berwaspada karena sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk memiliki perilaku-perilaku yang buruk dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita jauh dari kehendak Tuhan dan jauh dari hadirat Allah. Bahkan bisa membawa kekecewaan bagi sesama kita umat manusia. Dan perilaku-perilaku buruk itu antara lain, ada perilaku di mana kita suka menyerobot dan memiliki bagian yang bukan menjadi bagian kita. Atau juga kita suka terlibat atau menikmati minuman-minuman keras yang kemudian membuat kita tidak lagi mau berurusan dengan kehendak Tuhan dan tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan bagi hidup kita. Kita juga bisa memiliki perilaku yang suka berdusta, yang akhirnya mendatangkan pencederaan bagi relasi bersama. Kita juga bisa memiliki perilaku dan kecenderungan untuk suka berbuat hal-hal yang jahat dalam hidup kita dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang baik. Bahkan kita punya kecenderungan juga untuk bisa melihat hal-hal yang jahat sebagai yang baik untuk hidup kita, sedangkan hal-hal yang baik kita pandang sebagai hal yang buruk bagi hidup kita. Perilaku itu bisa saja akan mengikat kehidupan kita dan menjauhkan kita dari hadirat Allah. Bahkan bisa membuat relasi di antara sesama menjadi amat buruk.
Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar dalam kitab Yesaya 44 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya, dan Dia dapat merawat kita dengan teratur, dan Dia dapat menjamin hidup kita. Bukan saja diri kita sendiri, tapi Dia menjamin juga kelanjutan hidup dari anak cucu kita. Sungguh luar biasa. Dan karena itu tentu kita sungguh berharap bahwa kita akan sampai pada titik di mana ada pengakuan yang sungguh yang keluar dari dalam hidup kita yang menyatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita pasti ingat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 362. Kidung Jemaat 362, kalau kita perhatikan dengan baik, di sana sungguh menolong kita. Ada sebuah pengakuan yang lahir dari kehidupan kita bahwa kita ini milik dari Tuhan. Kita bisa nyanyikan pujian itu secara bersama-sama. Kidung Jemaat 362. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagian kitab suci ini dengan baik dalam kitab Yesaya 44 tadi, maka di sini kita bisa melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita, dan Dia menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini, ada beberapa hal yang dapat dinyatakan oleh Allah kepada kita. Pertama, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai yang menciptakan hidup kita. Bahkan Dialah yang menjadikan kita sebagai umatnya, sekaligus menjadikan kita sebagai sebuah bangsa di hadiratnya. Dan tentu kita ingat bahwa Allah telah menyatakan kasih sayangnya yang begitu hebat bagi kehidupan bangsa Israel. Banyak mujizat besar yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Karena itu perhatikan baik-baik bagian ini. Hal pertama yang Allah katakan kepada kita adalah Dia memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang menciptakan kehidupan kita. Bahkan Dialah yang mengatur sedemikian rupa sehingga kita menjadi sebuah bangsa miliknya. Sungguh luar biasa. Dan hal yang kedua, dikatakan bahwa Dia sangat mengenal kita. Dia mengenal kita dengan baik. Karena Dia menciptakan kita, maka Dia mengenal kita dengan baik. Dan di dalam bacaan tadi Dia menunjuk bahwa nenek moyang kita itu adalah Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bukan saja Allah mengenal kita,
Dia menciptakan dan dia mengenal kita dengan baik. Tetapi dia juga yang terus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, serta mengerjakan pembaharuan dalam menghidupkan kerohanian kita sedemikian rupa dengan jalan memberikan dan mencurahkan rohnya ke atas hidup kita. Supaya rohnya itu akan berdiam di dalam diri kita dan menopang kita untuk setia mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini. Bahkan roh itu akan menuntun kita untuk membuat pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Bukan saja Allah menciptakan kita dan terus menopang kita untuk mengalami pertumbuhan rohani yang begitu hebat dan luar biasa dalam hidup kita, tapi Allah juga sekaligus memproklamirkan dirinya sebagai Allah di atas segala Allah. Kalau kita baca bagian itu dengan jelas, dia mau mengatakan bahwa Allah yang dikenal bangsa-bangsa melalui penyembahan mereka, melalui dewa-dewa, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang kosong. Dan karena itu perkataan-perkataan mereka juga palsu. Itulah sebabnya dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar-benar hebat dan yang memiliki kedaulatan kuasa yang hebat di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena Allah telah mengumumkan kepada kita bahwa dialah yang menciptakan kita dan menjadikan kita sebagai sebuah bangsa, sebuah umat pilihannya, serta dia terus menuntun kita dalam rohnya untuk hidup dalam kebenaran, maka Allah juga tidak pernah akan membuang kita. Dia tetap setia, karena dia tidak mungkin akan membuang umatnya yang telah dia ciptakan dan yang telah terus dia tuntun dengan rohnya untuk hidup di dalam kebenaran. Itulah sebabnya walaupun pada waktu tertentu kita menyangkali dia dan tidak setia kepada dia, kita mengkhianati dia, yang membuat kehidupan kita diibaratkan sebagai tanah yang kering, tanah yang haus, tapi dia akan terus menolong kita. Tuhan siap untuk perhatikan kehidupan kita. Tuhan siap untuk pulihkan kehidupan kita. Sebab Tuhan sudah berjanji untuk mau menjamin kelanjutan hidup kita, baik diri kita maupun keturunan kita. Dan Allah itu sekali dia berjanji, selamanya dia tetap berpegang teguh pada janjinya. Dia itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena itu dari awal dia sudah berjanji bahwa dia ciptakan kita dan dia jadikan sebagai miliknya. Dan dia menetapkan kita sebagai sebuah bangsa pilihan. Dan karena itu selamanya dia akan tetap pelihara hidup kita. Walaupun dalam perjalanan waktu ada usaha dari kita untuk melepaskan diri kita dari hadiratnya, tetapi Tuhan tidak pernah akan melepaskan kita. Dia terus meraih kita di dalam dekapannya untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya sekarang ini sebagai umat Kristen, kita sedang ada dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara. Sebagai saat di mana Allah mencari kita, Allah berjumpa dengan kita, Allah memenuhi janji pemeliharaannya, dan dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia mau meraih kita dan mendekap kita untuk ada dalam dekapannya, sehingga kita tidak mengalami kebinasaan. Minggu Sengsara yang sekarang kita rayakan adalah bukti Allah memenuhi janjinya
untuk mencari kita dan menyelamatkan kita. Sekalipun untuk itu dia harus mengorbankan dirinya melalui kehadiran Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah Allah begitu setia, berjuang untuk mendekap kita, meraih kita dalam dekapan kasih sayangnya. Karena itu mari kembalilah kepada Tuhan. Jangan terus tinggal di dalam dosa. Jangan terus berjalan jauh dan membelakangi Tuhan di dalam hidup ini. Segera kita kembali ke dalam dekapan Tuhan. Dia sudah datang untuk meraih kita. Dia merangkul kita untuk ada di dalam dekapan kasih sayangnya. Karena itu marilah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan terus berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hadiratnya. Dengan terus terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang mencederai kekudusan Allah di dalam hidup kita. Sesungguhnya dia sangat mengasihi kita. Karena itu dia terus mencari dan menyelamatkan kita. Allah itu sekali dia berjanji untuk dia menyelamatkan kita, selamanya dia akan terus mencari kita untuk menyelamatkan hidup kita. Karena itu sekali lagi, mari sambutlah kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah melalui perayaan Minggu Sengsara kita berefleksi dan kita berkeputusan untuk kembali ke dalam dekapan Tuhan. Jangan terus kita berjalan jauh dan tinggalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dia terus mencari kita dan dia mau merangkul kita dalam dekapan kasih sayangnya. Karena itu bawalah diri kita di hadiratnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami punya kerinduan untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kiranya kami punya komitmen yang kuat untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik mereka yang sedang sakit di rumah tangga, di rumah kediaman mereka, maupun mereka yang sedang sakit dan sedang diopname di rumah-rumah sakit. Baik itu yang ada di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini, maupun di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, dan di mana saja umat-Mu sedang mencari perawatan medis di rumah-rumah sakit. Hamba mau berdoa, ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus untuk umat-Mu. Biarlah di dalam jamahan tangan kasih-Mu Bapa, umat-Mu punya kesempatan mengalami pemulihan ya Bapa. Sebab kepada siapa mereka dapat mengalami pemulihan? Hanya kepadamu ya Tuhan. Nyatakan kasih karunia-Mu dan belas kasih-Mu terhadap mereka. Juga hamba berdoa untuk umat-Mu dalam berbagai-bagai kesulitan lainnya. Kesulitan dalam ekonomi keluarga, kesulitan untuk mendapatkan satu pekerjaan tetap, kesulitan di dalam usaha-usaha dan pekerjaan mereka. Ya Bapa, bukalah pintu berkat-Mu dan berkati umat-Mu sekalian, supaya masing-masing dapat menikmati berkat-Mu di dalam hidup mereka. Karena itu umat-Mu yang bekerja di darat, dalam berbagai usaha dan pekerjaan, maupun mereka yang mencari usaha sebagai nelayan di laut, kapal-kapal penumpang, seluruhnya kami mau berdoa. Tuhan berkenan menolong dan memberkati mereka sekalian, supaya dimanapun umat-Mu berada dan berusaha, berkat-Mu mengalir dan memberkati hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami berdoa untuk umat-Mu sekalian, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Ya Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas umat-Mu sekalian, dan beri urapan khusus kepada umat-Mu, supaya semua mereka mendapatkan urapan Tuhan dan mengalami kasih karunia-Mu dan kemuliaan-Mu dan berkat-berkat-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang terus melindungi dan memberkati kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.